Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG tahun 2025. Perkenalkan saya, nama Nur Hatijah, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kemenak tahun 2025, bidang studi ilmu pengetahuan alam di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 220381. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik mengajar di kelas 7A MTS Negeri Nagekeo berlokasi di Kabupaten Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Ini identitas saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, yes, yes, yes. Kalian untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita kali ini, kita awali dengan apa? Doa. Untuk itu Ibu percayakan Rajak untuk memimpin doa. Silahkan ke depan. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Sekarang alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat, kasih sayang dan anugerahnya sehingga kita bisa bertemu di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sehat tidak kalian? Sekarang Ibu memeriksa kehadiran kalian Hari ini siapa-siapa yang tidak masuk? Yang tidak masuk hari ini? Yang tidak masuk hari ini? Hah? Tahu. Siapa lagi? Alasannya? Sudah. Sekarang kita mulai materi kita pagi hari ini dengan klasifikasi makhluk hidup. Materi klasifikasi makhluk hidup ini sudah dipelajari pada bab pertama, yaitu tentang benda mati atau makhluk hidup, benda mati dan benda hidup. Kemarin, contoh benda hidup seperti apa? Manusia. Apalagi? Tumbuhan. Dan apalagi? Hewan. Oke, anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk di materi yang berikutnya, yaitu mengapa makhluk hidup itu harus dikelompokkan. Kita masuk di materi berikutnya, mengapa makhluk hidup itu harus dikelompokkan. Yang pertama kita masuk di bagian absepsi. Absepsi ini pembelajarannya blended learning, berarti dua kegiatan yang harus kita lakukan. Yang pertama, kemarin Ibu meminta kalian membawa daun tumbuh-tumbuhan. Semua bawa kelompok? Semua tidak? Bawa tidak? Lengkap? Lengkap tidak? Lengkap. Yang kedua, guru meminta hewan apa kalian ini mengkelompokkan atau mengobservasi daun-daun tersebut. Silakan kalian mengobservasi dan mencatat hasil observasi kalian di lembar kerja masing-masing. Silakan.
dengan kegiatannya seperti ini. Yang pertama, daun yang ada di meja kalian ini. Ada apa daun yang ada di mejanya? Ada berapa daun? Ada daun apa dan daun apa? Daun palma dan daun. Ya, ini nama ilmiahnya apa? Anonak, ini nih anonak. Kalau bahasa kita bahasa lokal, tapi kalau bahasa Indonesianya srikaya. Kalau bahasa Latinnya Annona squamosa. Jadi kalian identifikasi yang pertama. Yang pertama itu dilihat dari bentuk daunnya. Habis itu tepi daun, pertulangan daun, permukaan, warna, sifat, posisi. Sudah? Sudah mengerti, paham? Ini juga sama. Daun apa yang kalian bawa? Ada 3 daun, Daun apa ini? Daun jamu air. Ini ujung daun rata. Sudah? Nah, permukaannya raba, Kalian raba permukaannya, Kasar, lembut, ya toh? Ada kala permukaan atas dan permukaan bawahnya berbeda, berbeda. Seperti daun jambu biji nih, permukaan atas dan bawahnya beda. Kalau atasnya dia apa? Dia apa? Atasnya kelompok ini, rata dan apa? Permukaan lembut, halus. Sementara di bawahnya, ada daun yang permukaan atas dan bawahnya berbeda. Jadi kamu raba, ada yang sama, atas dan bawahnya sama-sama halus, ada yang berbeda, ada yang sama-sama kasar, Jadi kamu raba permukaannya. Kalau sudah, perhatikan ibu di sini, Kalian sudah mengobservasi daun, Sudah tahu bentuk, sudah tahu bentuk daun, tepi daun, sudah tahu, pertulangannya segala macam sudah tahu, Nah, sekarang ibu lanjut. Ibu lanjut di berikutnya. Kira-kira dasar apa setelah kamu melakukan observasi ini? Apa yang menjadi dasar kamu melakukan observasi ini? Siapa yang bisa menjawab? Mana ini? Oh, dasarnya supaya Anda itu tahu, daun, setiap daun pada tumbuhan bentuknya itu berbeda-beda, tepinya berbeda-beda, pertulangan juga apa? Berbeda-beda. Tetapi yang sama pada daun itu apa? Yang sama? Yang sama pada daun itu apa? Warnanya. Yang pertama warna. Kenapa warnanya sama? Kenapa warna daun sama, anak-anak? Karena kenapa warna pada daun sama? Karena daun memiliki apa? Zat hijau daun atau apa? Butir klorofil. Butir klorofil ini yang ada pada daun ini bermanfaat untuk apa? Untuk proses fotosintesis. Fotosintesis dari kata foto dan sintesis. Foto dan sintesis. Foto yaitu apa? Cahaya, dan sintesis penyusunan. Nanti apakah dikotil dan monokotil itu hanya dilihat dari keping bijinya? Dikotil, perbedaan dikotil dan monokotil itu hanya terlihat dari keping bijinya? Iya? Anak-anak, dikotil dan monokotil itu perbedaannya itu hanya terlihat dari keping bijinya. Keping bijinya itu salah satu yang di kelas yang membedakan antara dikotil dan monokotil. Sebenarnya ada perbedaan lain lagi yang membedakan antara dikotil dan monokotil. Yang pertama, perbedaan yang pertama, satu.
tumbuhan dikotil. Dikotil itu tumbuhan berkeping atau berbiji satu. Memiliki ciri-ciri yang paling umum. Pertama kita lihat akar. Akar pada tumbuhan dikotil itu tuh akarnya apa? Akar tunggang atau serabut. Akar tunggang atau serabut? Akar pada tumbuhan dikotil itu akar tunggang atau serabut? Ibu tanya. Tunggang atau serabut? Akar tunggang atau serabut? Tunggang. Akar pada tumbuhan dikotil itu tuh akar semua tumbuhan dikotil itu tuh akar tunggang. Tidak ada tumbuhan dikotil yang akar serabut. Akar tunggang artinya dari akarnya itu, dari batangnya, dari atas tuh keluar akar induk. Akar induknya itu tuh ditunggangi oleh akar-akar kecil. Akar kecil menunggangi akar besar. Itu yang disebut dengan akar tunggang. Paham ya? Di dalam taksonomi itu ada tingkatan takson. Di mana tingkatan takson itu tuh antara hewan dan manusia. Dengar baik-baik. Antara hewan dan manusia itu berbeda-beda. Tingkatan tertinggi dalam takson, kingdom. Kingdom itu sama dengan apa? Kerajaan. Antara animalia dan plantae sama-sama. Kingdom, tingkatan yang paling tinggi. Itu kerajaan. Kalau hewan kita kenal dengan animalia, kalau tumbuhan kita kenal dengan istilah plantae. Istilah di bawah kingdom ada filum. Filum ini itu untuk istilah yang digunakan untuk hewan. Sementara divisi untuk apa tuh? Tumbuhan. Divisi apa? Tumbuhan. Contoh seperti divisi pada tumbuhan, Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Itu nama divisi. Gymnospermae, tumbuhan berbiji terbuka. Nah, tumbuhan berbiji tertutup tadi itu terdiri atas dikotil dan monokotil. Itu masuk Angiospermae. Itu diklasifikasinya seperti itu. Divisi untuk tumbuhan, filum untuk apa? Hewan. Ada istilah filum chordata. Itu untuk hewan-hewan yang bertulang belakang. Di bawah filum untuk hewan tuh ada apa? Ada kelas atau kelas. Dengar, atau kelas. Kelas contohnya mamalia. Kelas apa lagi? Reptil, aves. Apa lagi? Nah, contoh seperti apa? Contoh seperti apa? Buaya. Apa lagi? Komodo. Apa lagi? Kadal. Ular. Cicak. Apa lagi? Biawak. Oke. Apa lagi? Penyu. Kura-kura. Penyu dan kura-kura beda tidak? Kalau kura-kura bagaimana? Kalau kura-kura itu bagaimana? Apakah penyu tidak ada tempurung atau karapaks? Itu karapaks istilahnya, bukan tempurung. Karapaks yang dia bawa di belakang itu tuh. Apalagi contoh dari reptil yang terbesar, yang seperti kau nonton film animasi tuh, yang film-film animasi yang kamu nonton tuh, Jurassic Park, apa? Dinosaurus. Itu reptil yang paling besar. Tapi dia sudah punah jutaan tahun yang lalu. Sudah punah dia. Hidupnya jutaan tahun yang lalu. Dan jangan lupa komodo yang ada di tanah air kita ini, kita orang Flores NTT ini, kita punya apa? Ini salah satu destinasi wisata yang diakui. Dia masuk ke keajaiban dunia. Komodo ini milik kita orang Flores nih, ada di Labuan, di Pulau Rinca, Padar. Itu komodo juga apa? Reptil dan purba, hewan purba. Tetapi fosilnya tidak pernah ditemukan di Indonesia. Artinya dia hanya endemik di Indonesia, berada di Indonesia, endemik. Endemik itu artinya tidak terdapat di tempat lain.
endemik, tapi fosilnya tidak ada karena endemik di Indonesia, tapi dia berasal dari apa? Australia. Dan fosilnya itu tuh banyak ditemukan di Australia. Artinya hewan ini bukan hewan asli dari Indonesia. Nah, ini salah satu reptil kebanggaan kita, orang Flores. Nah, ini reptil. Ini contoh dari apa, reptil. Habis itu Aves. Aves itu bangsa apa, Bu? Burung. Semua burung dikelompokkan ke dalam Aves. Semua burung itu dikelompokkan ke dalam Aves. Contoh Aves seperti ayam, bebek, itik, semua bangsa burung. Semua bangsa burung itu apa? Aves. Setelah itu apa lagi? Pisces atau apa? Ikan. Ikan itu vertebrata juga, kelasnya vertebrata. Filum vertebrata kelas apa? Pisces. Semua ikan itu kelompoknya apa? Pisces. Sudah Nah, di bawah dari filum tadi ada kelas sudah. Kelas habis ordo. Di bawah kelas ada ordo. Ordo atau apa? Bangsa. Ordo itu sama dengan bangsa. Di bawah ordo atau bangsa ada apa? Famili atau keluarga. Di bawah famili atau keluarga ada marga atau apa? Marga atau apa? Genus atau marga. Dan di bawahnya ada apa? Sudah? Di situ disuruh amatilah berbagai jenis hewan khas yang ada di daerah kalian atau kearifan lokal di sini. Untuk mengidentifikasi hewan tersebut, sebagai contoh pada LKBD ini yang pertama ini ada hewan satu. Hewan satu ini apa ini? Ini apa? Gambar apa ini? Yang kedua? Orang? Ya, itu orang hutan. Ingat, untuk primata ini khususnya monyet dengan kera itu berbeda. Yang dikatakan monyet itu primata kecil yang berekor. Misalnya monyet yang kau sering lihat di bawah air panas itu monyet. Habis itu satu lagi, Tarsius yang kecil itu juga monyet karena dia berekor. Tetapi kalau yang satu yang dikatakan kera yang tidak berekor, yang pertama gorila, itu beda dengan monyet, ya tidak? Ya, itu kelompoknya kera. Habis itu orang nggak berekor. Paham Jadi kalau seperti di bawah mata air panas, kau jangan bilang itu kera. Bukan Ya toh. Sudah. Ini di situ dia tanya apa nama kelas hewan satu dan hewan dua. Kelasnya apa tadi? Ibu sudah jelaskan tadi. Mama lihat tadi ada berapa? Ada apa ini? Hewan vertebrata tadi ada berapa? Ada mamalia, ada reptilia, ada amfibia, ada pisces, dan ada aves. Amfibi seperti apa contohnya? Amfibi, hewan dua alam. Seperti apa? Katak dan kodok. Katak dan kodok sama tidak? Beda Beda. Katak kodok beda. Dan salamander. Salamander itu bentuknya seperti kadal kecil, tetapi dia hewan dua alam. Kenapa dikatakan hewan dua alam? Karena setengah fase hidupnya di darat, di air. Dan artinya begini, ketika katak dewasa dia mulai melakukan proses perkawinan katak itu tuh perkawinan itu eksternal. Perkawinannya apa? Eksternal. Eksternal tuh artinya katak dewasa itu dia membuang telurnya ke air, dan katak betina mengeluarkan katak jantan mengeluarkan sel spermanya di air, dan katak betina mengeluarkan sel telurnya di air. Telurnya itu bertemu di air. Jadi reproduksinya itu, pembuahannya itu terjadi di air. Jadi pembuahannya itu dikatakan pembuahan eksternal.
Dan itu khusus untuk hewan-hewan air. Pembuahan apa? Eksternal. Di luar tubuh induk betina. Pembuahan eksternal itu pembuahan di luar tubuh induk betina. Jadi mengeluarkan sel sperma dan sel telur apa di air, lalu sel telur dan sel sperma bertemu di air. Setelah itu dengar amfibi ini dikatakan setengah fasenya di air dan di darat. Setelah itu telur itu dia menetas anaknya di air. Anaknya ini berubah menjadi apa? Berudu. Berudu habis, berudu berekor. Berudu berekor habis, berudu berudu berkaki habis, mulai tumbuh kakinya Ingat, dari dia berudu sampai berudu berekor dan berkaki, itu dia bernapas pakai insang. Kalau dia bernapas pakai insang, otomatis dia hidup di air. Setelah berudu berekor tadi, berkaki berekor tadi, hilang ekor dan kakinya semua, jadilah katak dewasa. Dan katak dewasa itu setelah dia dewasa, maka organ pernapasannya itu memodifikasi membentuk apa? Paru-paru, dan dia pindah ke darat. Pindah ke darat, maka dia bernapas pakai apa? Paru-paru. Maka dikatakan setengah fase hidupnya di air dan setengah fase hidupnya apa di darat. Beda. LKPD 2, 3. Ini ya. Tadi ya, ini tulislah hasil identifikasi untuk setiap jenis hewan yang tadi Ibu sudah jelaskan tadi sedikit mengenai burung tadi tubuh ditutupi apa, ya toh? Nah, sudah ular tadi apakah tubuhnya itu tuh ditutupi apa, kulit atau sisik? Dia ovipar atau ovovivipar? Iya, bertelur, beranak, bertelur dan beranak, atau bertelur saja, atau beranak saja. Dengar, semua reptil itu tuh semua reptil ovipar, bertelur. Semua reptil. Hanya ular saja yang dua, ovipar dan ovovivipar. Itu tuh. Kecuali ular saja. Artinya ular tuh ada yang bertelur dan ada yang beranak. Iya, jadi ular tidak semuanya bertelur. Ada yang beranak. Ada yang dia lahirkan langsung anaknya. Tidak bertelur dulu. Baru menetas. Itu kan gambar ular saja. Berarti ular. Kau jangan kaitkan dengan reptil yang lain lagi ya. Enak, jangan kaitkan dengan reptil yang lain lagi. Sudah? Kalau sudah selesai, kalau sudah selesai LKPD-nya, baru satu-satu bacakan. Salah satu kelompok saja yang membacakan hasil LKPPD-nya saja. Salah satu kelompoknya yang mempresentasikan saja. Sudah selesai? Ada yang mau ditanyakan? Tanya. Ada yang mau ditanyakan? Tanya dulu. Tentang itu tadi, tentang LKPD berapa yang kamu belum paham? Tanya. LKPD berapa yang kamu belum ini paham? Tanya, nak. Sudah? Jangan terlalu panjang. Mana? Ini sudah tadi tuh. Bagaimana karakter si hewan yang amati dengan menggunakan kuncinya? Sudah toh ini toh? Mana tadi? Sudah. Sudah? Kalau sudah, Ibu tunjukkan satu kelompok untuk membacakan hasil kerja kelompoknya.
satu kelompok, yang kerja satu kelompok yang menanggapi. Ibu persilakan kelompok ini membacakan hasil. Hasil tadi yang ini ya. Ah, ini mana tadi hasilnya? Ini toh? Mana? Pisces. Nomor 2, apa karakteristik yang dimiliki hewan satu, yaitu habitat air, dalam kurung air laut dan air tawar. 2, bernafas dengan insang. 3, bergerak menggunakan sirip dan ekor. 4, memiliki tubuh yang memiliki fisik dan berlendir. 5, hewan berdarah dingin, poikilotermik. Ya, poikilotermik, hewan berdarah dingin. Nah, Hewan kedua, apa nama kelasnya, yaitu mamalia. Apa karakteristik yang dimiliki hewan satu, yaitu 1, tubuh terlalu panjang, merah kecoklatan. 2, lengan panjang, kaki pendek dan kepala besar. 3, kemampuan memanjat pohon dan kecerdasan tinggi yang mirip manusia. 4, jantan dewasa memiliki tanduk lemak yang menonjol di wajah. 5, kebanyakan hidup soliter. Apa tadi Ibu tak apa yang ini ya, yang ke berapa tadi? Pernyataan yang ke tentang apa tadi? Tentang orang hutan Orang hutan ini orang hutan itu pejantan dewasa memiliki tanduk tanduk dia kalau sudah dewasa, orang hutan dengar baik-baik. Orang hutan tuh kalau sudah dewasa itu jidatnya ini kok ini ada seperti tanduk. Nah, itu sebenarnya lemak yang menumpuk di situ. Itu pertanda, itu khusus yang jantan. Itu pertanda bahwa orang hutan itu sudah dewasa dan siap untuk dikawinkan. Kalau hidup soliter itu orang hutan itu tuh hidupnya berpisah dari kelompoknya. Itu berpisah dari kelompoknya artinya dia hidup terpisah-pisah bukan soliter atau bukan berkelompok. Kalau berkelompok tuh seperti burung pipi tuh. Terbang ke sana kemari banyak. Nah, itu hidupnya apa? Berkelompok. Atau kalau tidak istilahnya kita kenal dengan istilah koloni, kelompok. Hasil refleksi belajar Anda. Coba. Kuat suara. Hal yang paling menyenangkan jelaskan kegiatan apa yang paling disukai saat belajar Yang menyenangkan. Yang tidak menyenangkan. hal yang paling sulit. Contoh, bagian yang paling sulit adalah memahami cara menggunakan kunci determinasi untuk mengelompokkan makhluk hidup secara akurat. Ya, masih susah Kamu masih susah untuk melakukan kunci determinasi Kalau determinasi format tabel itu hampir rata-rata bisa. Hanya diktom ini dikotom itu itu berdasarkan gambar itu kamu agak masih susah. Itu memang refleksi. Nah, jadi ini Ibu mengambil kesimpulan bahwa pembelajaran klasifikasi kita itu tujuan supaya Anda itu tuh bisa mengenal makhluk hidup. Sekarang kita menutup kegiatan ini dengan pembacaan doa. Siapa yang mau doa? Silakan doa.
Allah Tuhan yang Maha Penyayang, Maha Rahmat dan Kasih Sayang, sehingga segala kesulitan kami dalam kegiatan ini berjalan dengan lancar, walaupun melibatkan waktu, tenaga, dan pikiran. Dan hari ini, ya Allah, kami dapat berkumpul pada tempat ini kepadamu. Kami berdoa ini. Karena atina di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih.